Dalam budidaya anggur tentunya menurut saya anggur yang genja-genja, anggur yang tidak genja menurut saya itu sangat gampang untuk dibuahkan. Bahkan untuk potes pucuk aja bisa berbuah. Cuma penerapannya seperti apa yang kita pikirkan itu masa depan dari pohon tersebut. Jadi kalau kita itu pecinta tanaman anggur itu jangan hanya memikirkan buah, tapi yang nomor satu yang kita pikirkan itu kualitas dari tumbuhannya itu. Jadi dari akar, dari batang, dari daun. Kenapa sih harus kayak begitu gitu ya? Harus kayak begitu itu karena kalau anggur ini bisa ditanam sampai beribu-ribu tahun ya, sampai puluhan tahun bahkan ya. Cuma ya dengan syarat perawatannya itu harus benar. Nah, kalau misalkan kita merawatnya tidak benar, masih kecil aja batangnya, baru sekecil gini aja sudah dibuahkan, bagaimana mau hidup lama gitu kan. Jadi gimana cara ininya saya akan kasih tahu merawat anggur yang benar itu seperti apa ya gitu. Misalkan gini, kita membuahkan sekali, nah terus kita lakukan pruning total setelah membuahkan. Habis itu kita jangan ngebuahin lagi gitu. Kita akan bikin pondasi lagi supaya nutrisi itu terisi di batang lagi seperti itu. Itulah yang akan saya ajarkan ke kawan-kawan semua, bagaimana caranya. Yuk kita saksikan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 27 September. Hari ini saya mau berbagi sedikit pengalaman, sedikit ilmu yang insya Allah berguna untuk kalian semua, para pengangguran, para pecinta tanaman anggur, para penghobi anggur, yang mau anggurnya sehat, yang mau anggurnya berbuah banyak, dan mau tahu ilmunya bagaimana cara menanam anggur yang baik dan benar. Akan saya bongkar di sini apa ilmunya, apa yang masuk logikanya seperti apa. Oke, langsung aja kita bongkar ilmunya gimana caranya. Intinya hari ini tuh saya mau kasih tahu apa sih itu axle break gitu. Bagaimana sih cara membesarkan batang gitu. Ininya saya akan kasih tahu hari ini. Oke, kita langsung simak aja. Cekit. Oke. Ini adalah tanaman banana saya yang berumur belum sampai 5 bulan, tapi batangnya sudah seperti ini. Ini ada treatmentnya, ini pun ada caranya ya. Di sini saya melakukan pembuahan dengan menggunakan tunas air sebagai tunas tersier. Nah, ini semua tersiernya ada tunas air. Karena ini pembuahan pertama, saya belum bisa melakukan tunas air menggunakan boot, atau saya belum juga menggunakan terlalu banyak cabang untuk melakukan pembuahan. Jadi di sini untuk pembuahan pertama saya pakai batang 1 2 3 4 5 6 7 batang pembuahan di pembuahan pertama, karena saya nggak mau memberikan tuntutan pada batang dan akar yang masih segitu untuk menghidupkan banyak buah gitu, untuk mengisi nutrisi pada buah ya. Jadi saya hanya menggunakan 7. Nah, seperti ini. Oke, sebagai contoh saya ini kan anggur banana. Nah, ini saya udah melakukan penerapan axle break versi saya sendiri. Seperti ini. Alhamdulillah dia udah bawa bunga. Ini sedang yang di sebelah sini sedang dipotes pucuknya. Ini itu juga udah bawa bunga, yang masih kecil itu juga bawa bunga. Lagi menunggu bunga, yang di ujung sana juga udah bawa bunga. Alhamdulillah, tinggal nunggu 2 minggu lagi. Inilah hasil axle break punya saya ya. Nah, oke. Kita bahas aja apa sih itu axle break. Oke, axle break adalah salah satu cara untuk mengisi tabung nutrisi dengan bantuan cabang, akar, pupuk, dan daun, serta pemangkasan rutin sebulan. Nah, itu dia axle break. Itu menurut saya ya. Untuk mau tahu bagaimana caranya axle break itu dilakukan, kita ke depan dulu.
Oke, ini adalah lahan saya untuk memberitahu kawan-kawan semua apa itu axle brick. Oke, kan ada yang cabang-cabang tersier panjang banget. Nah, itu dia. Ini batang premiernya, saya bengkokkan ke sini. Ini jadi batang sekunder, dan tunas airnya ini tersier ya. Nah, kita akan bahas yang ini, apa itu axle bricknya, cabang yang ini ya, cabang yang ini. Oke, axle brick tuh hanya seperti ini. Nggak harus berpatokan 15 daun apa berapa daun ya. Kalau misalkan emang lahannya luas, kita pengen cepet banget batangnya gede, kita bisa menggunakan 15 sampai 20 atau berapalah itu. Tapi yang penting treatmentnya tuh seperti ini. Nah, sebulan sebelum pemangkasan kita harus melakukan yang namanya pemupukan ya, sebelum lari ke sini. Pupuknya apa aja? Oke, kita bahas dulu ya sebelum ke axle brick. Sabar. Oke, ini adalah peralatan pupuk saya, kumpulan pupuk dan alat-alat pengangguran saya ada di sini semua. Oke, untuk pupuk bulan pertama apa yang harus kita berikan gitu kan? Oke, bulan di minggu pertama. Nah, 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Sebelum kita melakukan axle brick, di minggu pertama itu kita berikan tanamannya pupuk generatif. Pupuk apa aja? Saksikan aja. Oke, tentunya kalau untuk pembuahan kita selalu menggunakan MKP ya, monokalium fosfat ya, dimana unsur P dan K nya itu besar ya, monokalium fosfat. Ingat, untuk pembuahan itu kita hindari unsur N ya. Ini NKP. Dan yang kedua di sini saya ada boron. Untuk mereknya saya tidak kasih tahu, yang jelas ini boron. Konsentrasinya 48% tanpa unsur N, boron murni. Inilah yang diperlukan. Yang ini ada magnesium sulfat atau garam Inggris. Nah, untuk takarannya oke, saya kasih tahu. Kalau di MKP itu di minggu pertama ya, hanya segini. Sebentar. Oke, hanya sesendok saja ya MKP-nya. Oke, kita balikin. Untuk boron, sendok makan ya. Untuk boron, karena boron itu unsur merikok, kita nggak usah terlalu banyak menggunakan boron ya, jadi bisa irit. Untuk 1 kali pemakaian di minggu pertama ini hanya cukup setengahnya saja boron. Begitu juga dengan magnesium sulfat. Ini juga kan boronnya konsentrasinya 48% kan. Begitu juga dengan magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu dipakai hanya segini saja, sedikit saja, nggak sampai setengah. Nah, apa sih fungsinya? Nah, gitu kan. Oke, kita balik lagi ke kebun. Oke, fungsi magnesium sulfat itu adalah untuk menuakan daun, untuk membuat daun menjadi hitam gelap. Di ujung-ujung daun seperti ini daun-daun muda. Nah, ini untuk memasak makanan, nutrisi ini belum terlalu bagus. Tapi kalau misalkan daunnya yang udah tua, udah kereng, itu bagus. Nah, kita tuh mau ngelakuin itu dengan apa? Dengan pupuk MgSO4, tapi pemakaiannya cuma sekali. Nah, ini nih daun banana yang udah hitam, udah kereng banget hijaunya, udah cakep. Itu dia fungsi dari magnesium sulfat atau MgSO4 atau garam Inggris ya. Kalau untuk boron itu jadi gini. Kalau boron itu selain untuk memperkuat bunga, untuk memancing bunga juga biar keluar, juga untuk melebarkan daun, sama juga untuk polenisasi atau ketika bunga itu mekar, yang jadi bunganya itu banyak gitu kan. Pengaruh boron juga. Kalau MKP sudah jelas generatif, untuk memancing bunga untuk keluar, dan untuk pupuk ini semua untuk mengisi tabung nutrisi di batang. Nah, untuk mengisi tabung nutrisi di batang itu ada caranya, nggak sembarangan ya. Untuk caranya, oke, kita langsung ke kebun. Nah, caranya itu adalah axle brick.
misalkan kalian semua udah tahu, karena ini anggur banana, saya akan buahkan nantinya ya, sebulan ke depan saya akan buahkan ini di boot 10 ke atas. Jadi hitung aja dari bawah sini sampai ke sini 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ini tunas airnya saya buang ya. Tunas air saya buang, tapi yang dari bawah ke sini tunas airnya saya biarkan. Maksudnya saya biarkan, ini ada tunas air. Saya hanya menyisakan 1 daun ya di sini. Fungsinya apa? Supaya boot nggak ikut pecah gitu. Karena yang dari 10 sampai 15 ini mau saya buahkan, saya mau pilih boot generatifnya, boot yang potensi untuk membawa buah. Makanya ini saya potes supaya apa? Supaya bootnya itu nggak ciut ya. Jadi bisa kelihatan, kita bisa milih mana boot generatif, mana boot vegetatif gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pelihara tunas air ya, yang ditakutkan ini bootnya tuh nggak nongol gitu ya, nggak kelihatan gitu ya. Oke, ini saya lebih dari 15 daun panjang begitu. Kita lihat. Nah seperti ini. Karena kalau Excel brick cara saya itu nggak berpatokan untuk berapa daunnya. Nah sepanjang mungkin, sebanyak mungkin semakin bagus gitu. Karena ini udah panjang, saya udah cukup. Saya akan potes ujungnya seperti ini. Oke, kalau udah dipotes, karena kita sudah melakukan pemupukan pertama, kita harus potes apa saja yang dipotes kan. Ujungnya sudah dipotes, tunas airnya. Nah ini ada tunas air, otomatis kalau misalkan ini dipotes, pertumbuhan akan balik ke tunas air yang ada di ujung sini, dan ujung sini ya. Ini kita potes tunas airnya juga, kita sisakan hanya 1 daun terus. Oke, di sini juga pokoknya semua tunas air disisakan 1 daun semuanya. Untuk fungsinya nanti saya jelaskan kenapa harus dilakukan seperti ini. Oke, ini tunas air sudah saya buang 1 ini ya, pucuknya ya, sudah 1 daun. Oke, fungsinya adalah ketika kita melakukan ini setiap minggunya dan kita melakukan pemupukan, otomatis pupuk yang kita berikan itu nggak berpengaruh pada daun-daun ini, yang dia berpengaruh pada batang. Karena apa? Setiap ada pertumbuhan kita hentikan. Nah ini kan nanti tunas airnya seperti ini ya. Nah ini kan tunas airnya kita potong ya pucuk ya, otomatis ntar dia yang di bawah sini, yang di ketiaknya sini, dia akan tumbuh lagi. Ketika dia tumbuh kita sisakan 1 daun lagi, ketika dia tumbuh lagi kita sisakan daun 1 lagi gitu, seperti itu. Fungsinya apa gitu kan? Pada bingung kan? Itu untuk memampetkan nutrisi, menghentikan pertumbuhan, dan nutrisinya itu tersimpan di batang. Yang terjadi apa? Batangnya jadi gede gitu. Nah batang jadi gede, batang yang mana yang diincar? Nih batang premier dan sekunder ini jadi gede. Itu fungsinya ya. Logikanya setiap dia ada pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan, dan itu kan dia kan makan pupuk yang kita berikan ya seminggu sekali itu. Nah ini kita hentikan dia pertumbuhan, kita hentikan terus pertumbuhan. Pohon ini nggak akan mati. Kenapa? Karena daunnya itu banyak. Kalau misalkan daunnya dikit, mungkin dia akan mati stres. Tapi kalau daunnya banyak begini, dia nggak akan mati gitu. Nah setelah semua cabang kita lakukan seperti itu, ini untuk di minggu pertama ya, seperti itu kita biarkan, kita tunggu seminggu lagi. Nah seminggu lagi kita balik ke pemupukan, karena pemupukan kita ada 1 bulan atau 4 kali pemupukan ya setiap minggunya. Pupuknya apa aja kita lihat lagi. Oke, di pemupukan minggu kedua saya hanya menggunakan MKP dan boron saja ya. Saya nggak menggunakan MgSO 4 lagi ya. Kenapa? MgSO 4 itu digunakan hanya sekali pemakaian aja, nggak usah banyak-banyak doang. Yang dikhawatirkan bukan daunnya hijau malah kuning, jadi sekali aja pemakaiannya. Saya cuma pakai MKP dan boron saja. Terus di minggu yang kedua kan itu saya lakukan Excel brick lagi, saya potong semua pucuk lagi, menjaga supaya
tunas bud tidak semprot dengan cara memotong tunas air satu daun jadi gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, pemupukan ketiga saya nggak menggunakan boron ya, boron saya singkirin, saya hanya menggunakan MKP saja, monokalium fosfat. Di sini kita lihat kandungannya itu fosfatnya 52%, sementara K2O nya atau kaliumnya itu 34%. Sini. Ini untuk pembungaan, tapi dengan dilakukan dengan cara yang tepat ya. Seperti ini. Itu kan untuk minggu ketiga MKP dan boron. Dan minggu keempat, nah minggu keempat itu pupuknya beda lagi. Minggu keempat saya kasih MKP pakai boron juga. Boron kalau sebenarnya boron juga nggak usah, nggak apa-apa karena udah cukup. MKP, KNO3, vitamin B1 bunga, udah itu aja cukup. Kok saya masukin unsur N kenapa gitu kan ya, kenapa di minggu terakhir saya masukin unsur N. Nah di KNO3 itu, oke kita lihat di kebunnya ya. Oke, setelah 1 bulan kita lakukan Elsel Brick, kita potes semua pucuk dan dirasa batang sudah besar kan, udah siap untuk dilakukan pruning. Nah kita balik lagi ke sini, ke batang yang akan kita pruning ini. Nah di sini kan ada bud ya, di sini ada bud, dan bud-bud ini tuh butuh tenaga untuk ngedobrak budnya supaya keluar. Nah kita membutuhkan unsur N di pemupukan terakhir atau di pemupukan keempat gitu. Apa sih ciri-cirinya ketika pupuk yang kita kasih itu di tumbuhan mulai dimasuk ke dalam batang gitu? Ciri-cirinya gampang. Apabila pupuk itu masuk ke dalam batang dan kita melakukan Elsel Brick, pasti batangnya itu akan mengalami yang namanya pemecahan pada batang. Oke, kita lihat contohnya. Belah-belah seperti ini ya, tanda menandakan sedang terjadinya pengisian tabung nutrisi atau pengisian batang utama. Seperti ini, sedang membelah. Sebulan yang lepas ini dulu sebelum dikasih pupuk pembuahan kecil banget batangnya, tapi ini udah mulai gede, alhamdulillah membelah ya. Nah seperti itu ya, membelah ya. Oke, lanjut. Yang tadi batangnya kecil, sekarang batangnya gede. Ini juga sedang melakukan pembelahan pada batang ya. Ini sedang terjadi pengisian tabung nutrisi. Oke. Dan ciri yang kedua selain batang sudah membelah, ciri yang kedua itu ketika kita membuang semua pucuk di minggu keempat, kalau misalkan sudah ada bunga PHP, itu tandanya MKP sudah masuk ke dalam batang gitu ya. Seperti apa sih bunga PHP? Oke, kita lihat. Oke, ini adalah bunga PHP ya. Bunganya kecil ya. Bisa jadi, bisa juga enggak ya. Seperti ini bunga PHP. Nah, kalau kita sudah melakukan pemupukan itu dan batang sudah besar, sudah mulai ada pembelahan-pembelahan seperti itu, tunggu aja seminggu ya, terus kita bisa melakukan pruning pembuahan di bud yang kita inginkan. Misalkan saya banana ingin membuahkan di sekitar 10 atau 11. Nah di sini saya melihat bud generatifnya sangat bagus. Di sini nih, ini yang bulat nih, yang gede. Kalau yang atasnya itu lancip, saya kurang suka. Saya akan potong di sini. Insya Allah di sini nanti membawa bunga. Gitu. Di batangnya pun mulai besar. Ini belum cukup ya seperti ini ya. Ini sebelum saya lakukan treatment pembuahan, pengisian tabung nutrisi, karena cabangnya itu belum panjangnya sama semua. Ini masih ada yang pendek. Nah, Elsel Brick juga bertujuan untuk memberi kesempatan pada cabang-cabang kecil untuk tumbuh seperti ini. Ini udah ada 2, ini sudah saya hentikan pertumbuhannya. Ini juga di atas ini sudah saya hentikan pertumbuhannya sama yang kecil-kecil. Yap, itu adalah cara saya untuk membuahkan
jenis-jenis yang genjah maupun yang tidak genjah maupun yang sangat susah kali berbuah. Alhamdulillah di tempat saya untuk jenis yang genjah ini ada Monte Cristo. Alhamdulillah dia bawa banyak buahnya. Jenis yang agak genjah jubil dia bawa 5 dompol. Untuk jenis yang susah saya ada manager finger juga sudah berbuah. Nah, ini adalah Monte Cristo saya dulu pas masih kecil, ini pas masih sehabis dilakukan pruning, sehabis treatment dari Excel Brick. Ini Monte Cristo saya. Alhamdulillah bunganya besar-besar, begitu keluar ini saya potong di 8 mata boot. Nah, karena beda varietas, beda juga ya di mana letak bootnya ya. Karena saya menemukan boot generatif di sana, jadi ya, saya potong di 8 mata boot. Nah, ini dia Monte Cristo saya yang sudah matang. Ini bunga yang tadi ya. Nah, ini sekarang udah menjadi berry yang sudah sekitar 3 minggu lagi mungkin matang. Lihat, itu semua adalah berinya dari satu pohon Monte Cristo saya yang batang premiernya itu sudah lebih dari jempol tangan ya, mungkin udah sebesar jempol kaki. Udah banyak, saya nggak hitung, biarin aja. Saya kasih cover fruit supaya terhindar dari hama-hama yang suka ada putih-putih seperti itu. Kecoa putih, ada terhindar juga dari codot, nah, juga terhindar dari pandangan manusia jahil. Nah, ini adalah anggur manicure finger saya seperti itu. Ini udah jadi berry ya, sudah tinggal pengisian nutrisi sampai dia gemuk lagi. Anggur manicure finger saya ini bawa 7 dompol. Alhamdulillah. Yang kata orang bilang itu anggur manicure finger susah banget untuk dibuahin. Alhamdulillah walaupun cuma 7 dompol saya bisa dengan treatment pupuk seperti itu. Ini adalah bunga anggur jubile. Nah, jubil saya ya. Nah, ini bunganya bagus banget, itu satu tandan ada 2. Nah, itu ada lagi di atas bercahaya matahari. Ada lagi ini saya hitung semuanya ada 5. Nah, anggur jubil ini termasuk varietas menengah lah, tidak susah juga dia gampang ya, tapi alhamdulillah dia bunganya banyak dan sempurna, sangat besar. Lihat, nah ini sudah masuk ke fase ini nih, ke fase mekar nih, full bloom. Ini dulu ini Monte Cristo saya yang masih muda. Sekarang kita lihat Monte Cristo bukan, ini jubil saya yang udah hampir setengah umur dari sampai matang, itu baru setengahnya, ini masih bisa besar lagi ya. Nah, ini seperti ini tandannya kalau misalkan jadi itu bisa 1 kilo itu. Alhamdulillah. Udah bosan-bosan ini nyuting si Monte Cristo. Nah, coba bayangin kalau anggur ini ada di depan rumah kalian. Wow, keren ya. Kalau untuk koleksi ya paling nggak ada 1 pohon lah Monte Cristo. Genjahnya itu nggak kalah dari Ninel. Kalau saya lihat dari bentuk daunnya itu dia kayak sedikit mirip, tapi cuma beda dilekukan bagian bawah aja di sayapnya, di daunnya itu. Mungkin rasanya juga mirip. Cuma yang saya lihat kalau Ninel tuh susah untuk bisa warna merah gelap gitu. Mungkin bisa, mungkin juga hampir sama, masih. Oke, itu sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman pengangguran. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin penjelasan saya kurang jelas atau kurang gimana, nanti biar saya rangkum di satu tulisan, biar saya copy paste di komentar supaya semuanya pada mengerti ya. Oke, itu adalah ilmu yang bisa saya berikan. Balik lagi, kalau mau lihat hasilnya sih yang udah saya terapkan, karena saya pecinta, inilah hasilnya ya. Ini 1 pohon dan itu semua yang ditutup-tutupin fruit cover. Itulah hasil pemupukan dan proses yang saya lakukan seperti tadi, seperti ini.
Ini satu pohon semua ini buahnya. Oke, satu pohon. Mantap. Mantap. Dan yang di atas ini juga masih pohon yang sama. Dan ini pohon yang berbeda, anggur jubil. Buah pertama dia bawa 5 dopol. Dompolan gede-gede. Pembuahan masih segini. Belum ada setengahnya, ini masih bisa gede lagi. Itu. Ini. Kayak gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di